Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan peran anaplerosis dan kataplerosis jalur TCA terhadap jalur metabolisme lainnya. Baik, pertama kita bahas dulu anaplerosis dan kataplerosis secara umum. Anaplerosis adalah proses pengisian kembali intermediate siklus TCA. Seperti yang terlihat pada gambar B, terjadi beberapa reaksi utama seperti karboksilasi pirufat menjadi oksaloasetat, oksidasi glutamin menjadi alfa ketoglutarat, dan katabolisme asam amino menjadi fumarat. Sedangkan kataplerosis adalah proses pengeluaran intermediate dari siklus TCA untuk berbagai biosintesis. Misalnya pada gambar A itu menunjukkan bagaimana oksaloasetat digunakan untuk gluconeogenesis, sitrat untuk sintesis asam lemak, dan alfa ketoglutarat melalui glutamat untuk sintesis asam amino dan nukleotida. Nah, keseimbangan untuk kedua proses ini sangat penting karena siklus TCA tidak dapat berfungsi sebagai penampung karbon. Jadi jumlah karbon yang masuk harus seimbang dengan yang keluar. Ketika intermediate diambil untuk biosintesis melalui kataplerosis, proses anaplerosis harus mengisi kembali siklus agar metabolisme sel tetap optimal. Selanjutnya, peran fisiologis kataplerosis dan anaplerosis dalam metabolisme glutamin pada ginjal manusia. Yang pertama, anaplerosis pada ginjal terjadi di mana glutamin diangkut dari otot ke ginjal, di mana gugus amino dan amida digunakan untuk pembentukan amonia. Lalu, amonia yang dilepaskan dari sel ginjal ini berfungsi untuk menitrasi keasaman urin tubular yang diciptakan disosiasi asam organik. Agar produksi amonia bisa terus berlanjut, glutamin diubah menjadi glutamat oleh enzim glutaminase. Selanjutnya, glutamat ini diubah oleh enzim glutamat dihidrogenase menjadi alfa-ketoglutarat untuk memasuki siklus TCA, sehingga dapat meningkatkan pasokan intermediate siklus untuk produksi energi atau ATP dan biosintesis. Yang kedua, kataplerosis. Pada kataplerosis, malat pada siklus TCA dioksidasi menjadi oksaloasetat, kemudian diubah menjadi fosfoenolpirufat, dan fosfoenolpirufat ini diubah untuk menghasilkan glukosa. Dihasilkan juga CO2 yang mengalami dekarboksilasi dari siklus TCA dan keluar dari sel ginjal. Lalu ada sebagian oksaloasetat yang diubah menjadi sitrat dan digunakan untuk biosintesis lipid. Selanjutnya yaitu peran fisiologis anaplerosis dan kataplerosis dalam mekanisme asam amino pada rangka otot manusia. Dalam otot rangka, anaplerosis mendukung produksi energi dan sintesis asam amino, sedangkan kataplerosis itu berperan dalam pembuangan intermediate TCA untuk metabolisme nitrogen dan gluconeogenesis. Yang pertama yaitu anaplerosis. Anaplerosis asam amino digunakan untuk menghasilkan energi melalui siklus TCA. Glutamin diubah menjadi glutamat melalui enzim glutaminase. Nah, glutamat di sini kemudian dikonversi menjadi alfa-ketoglutarat melalui reaksi transminasi atau deaminasi oksidatif. Lalu alfa-ketoglutarat di sini masuk ke dalam siklus TCA untuk menghasilkan oksaloasetat dan energi. Lalu ada kataplerosis. Nah, kataplerosis di sini metabolisme nitrogen dan gluconeogenesis. Pertama yaitu oksaloasetat digunakan untuk membentuk aspartat melalui enzim aspartat aminotransferase. Nah, aspartat di sini berperan dalam sintesis nukleotida, DNA, RNA, dan siklus urea untuk pembuangan nitrogen berlebih dan transport nitrogen ke hati. Lalu oksaloasetat juga masuk ke jalur gluconeogenesis, yaitu oksaloasetat diubah menjadi fosfonol pirofat atau PEP melalui enzim fosfonol pirofat karbokinase atau PEPCK. Lalu PEP ini kemudian dikonversi menjadi glukosa yang dapat digunakan sebagai sumber energi tambahan bagi otot dan organ lainnya. Nah, keseimbangan antara kedua proses ini sangat krusial dalam metabolisme otot rangka, terutama dalam kondisi latihan dan kelaparan. Selanjutnya, ada peran fisiologis anaplerosis dan kataplerosis dalam metabolisme glutamin oleh usus halus manusia. Usus halus merupakan salah satu organ utama yang menggunakan glutamin sebagai sumber energi utama. Glutamin sangat penting bagi sel epitel usus introsit karena menyediakan energi yang diperlukan untuk proliferasi sel, transport aktif nutrisi, dan pemeliharaan integritas mukosa usus. Metabolisme glutamin di usus melibatkan dua proses utama, yaitu anaplerosis dan kataplerosis. Anaplerosis sendiri berfungsi untuk memasukkan intermediat metabolik ke dalam siklus TCA agar tetap berjalan. Kemudian kataplerosis berfungsi untuk mengeluarkan intermediat dari siklus TCA untuk digunakan dalam jalur metabolisme lain. Untuk anaplerosis sendiri itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama, glutamin diubah menjadi glutamat oleh enzim glutaminase dan melepaskan amonia sebagai produk sampingan. Kemudian amonia yang terbentuk dapat digunakan dalam keseimbangan asam basa tubuh. Langkah kedua, glutamat diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase dan aspartat aminotransferase. Perbedaannya, kalau dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase, glutamat akan mengalami deaminasi oksidatif menjadi alfa-ketoglutarat. Sementara apabila dikatalisis oleh enzim aspartat aminotransferase, glutamat akan mentransfer gugus amonianya ke oksaloasetat untuk membentuk aspartat dan alfa-ketoglutarat. Langkah ketiga, masuknya alfa-ketoglutarat ke dalam siklus TCA, di mana alfa-ketoglutarat yang terbentuk akan masuk ke dalam siklus TCA dan dikonversi menjadi malat dan oksaloasetat, yang kemudian digunakan dalam proses produksi energi dan biosintesis.
Selanjutnya, untuk proses kataplerosis dalam metabolisme glutamin dalam usus, langkah-langkahnya yang pertama, malat keluar dari siklus TCA menuju sitosol, dan kemudian malat diubah menjadi oksaloasetat yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Kemudian, oksaloasetat diubah menjadi PEP atau fosfoenilpirufat yang dikatalisis oleh enzim PEP karboksikinase atau PEPCK. Kemudian PEP digunakan dalam jarum metabolisme lain. PEP ini dapat diubah menjadi pirufat yang kembali masuk ke mitokondria dan digunakan dalam produksi energi, dan PEP juga dapat diubah menjadi alanin yang dilepaskan ke darah dan digunakan oleh hati dalam gluconeogenesis untuk produksi gula. Baiklah, selanjutnya peran kataplerosis dalam sintesis trigliserida atau gliseroneogenesis di jaringan adiposa selama puasa. Jaringan adiposa tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak, tetapi juga berperan dalam mengatur keseimbangan lipid tubuh, terutama selama puasa. Saat tubuh dalam kondisi puasa, terjadi pemecahan trigliserida atau lipolisis yang menghasilkan asam lemak bipasa atau FFA dan gliserol. FFA dilepaskan ke darah untuk digunakan sebagai sumber energi oleh organ lain, tetapi sebagian FFA justru dikonversi kembali menjadi trigliserida dalam jaringan adiposa melalui proses yang disebut gliseroneogenesis. Untuk langkah-langkah dari kataplerosis dalam gliseroneogenesis, yang pertama, pirufat yang berasal dari berbagai sumber dikonversi menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase dalam mitokondria. Kemudian, oksaloasetat yang diproduksi tidak langsung masuk ke siklus TCA, tetapi dikeluarkan ke sitosol melalui proses kataplerosis. Oksaloasetat ini kemudian diubah menjadi fosfoenilpirufat oleh enzim fosfoenilpirufat karboksikinase atau PEPCK. Kemudian, fosfoenilpirufat atau PEP ini mengalami beberapa reaksi dalam jalur gluconeogenesis hingga terbentuk DHAP. Kemudian DHAP direduksi menjadi gliserol 3-fosfat atau G3P yang dikatalisis oleh enzim G3P dehidrogenase. Kemudian G3P bergabung dengan FFA dalam jaringan adiposa untuk membentuk kembali trigliserida yang dapat disimpan dalam sel lemak.